di Indonesia pada saat itu dan sampai dengan saat ini ya, belum ada titik terang. Ya, bukan gini. Jadi di Indonesia itu yang diatur adalah market kriptonya. Ya, market kriptonya yang diatur. Mereka harus seperti apa, terus kemudian koin-koin apa yang boleh mereka perdagangkan. Nah, kami akhirnya terus kemudian ya berdiskusi, ya, terus kemudian juga ini yang pertama ya, kami berdiskusi dan kami mendapatkan banyak masukan ya untuk di Singapura itu legalitas tentang cryptocurrency atau aturan tentang cryptocurrency itu sudah jelas. Ya, pertama. Jadi kami memilih negara yang memang sudah memiliki aturan kripto aset yang jelas. Jadi kalau di Singapura itu udah jelas. Kalau Anda bentuknya begini harus begini. Kalau bentuknya begini harus begini. Bentuknya begini harus begini. Ya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu ingat bahwa untuk menjaga nilai dari Nagaya yang Bapak Ibu miliki, ya kami akan menyimpan sejumlah emas. Nagaya akan menyimpan sejumlah emas. Nah, pertanyaannya adalah apakah dan di manakah ada tempat penyimpanan yang mendukung dari SOP kami? Yaitu pertama, kami bisa kasih lihat. Kami bisa kasih lihat emasnya. Dan yang kedua, ada dokumen yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan itu bahwa memang benar ya ada sejumlah emas yang disimpan. Dan yang ketiga adalah ada auditornya. Nah, jadi kami sudah menyelidiki tempat seperti ini hanya ada di 2 tempat, yaitu di Switzerland dan di Singapura. Nah, di Singapura pun yang konsepnya seperti ini itu hanya di The Safe House Singapura. Nah, selain itu juga kami pelajari bahwa The Safe House Singapura ini ya bukan cuma individual ya, tapi mereka juga menerima penyimpanan emas dari institusi-institusi ya dari seluruh dunia. Itu menyimpan juga ada di tempat mereka. Dan mereka pun diregulasi oleh pemerintah Singapura. Itu dia. Jadi itu alasan yang kedua. Jadi kita ya harus mencari tempat. Yang ketiga, ya Bapak Ibu harus mengingat bahwa kita ini ingin supaya Nagaya ini bisa dimiliki dan ingin dimiliki oleh seluruh orang di seluruh dunia. Ya, jadi bukan cuma Indonesia, bukan cuma Korea Selatan, bukan cuma Singapura. Ya, bahkan sekarang ini pemegang Nagaya sudah ada di berapa negara pada nih? Kenapa Pak? Pemegang Nagaya sudah ada di berapa negara? Saya nggak terlalu update. 50 plus. 50 plus ya. Jadi sudah ada 50 plus pemegang Nagaya di seluruh dunia dari 50 negara. Nah, kami harus memberikan kenyamanan bukan hanya bagi pemegang Nagaya dari Indonesia, dari Korea, dari Singapura, tapi juga bagi pemegang Nagaya dari seluruh dunia. Ya, sehingga kita harus memilih. Ya, kami harus memilih negara mana yang punya aturan yang jelas pertama di dunia kripto. Singapura itu sudah dikenal di seluruh negara, mereka punya aturan kripto yang jelas. Ya, kemudian kita juga harus memilih tempat penyimpanan. Ya, bukan cuma tempat penyimpanannya yang bisa dipercaya, tetapi juga berada di negara yang memiliki tingkat kepercayaan yang bagus di seluruh dunia. Nah, dan yang ketiga, kenapa saya nggak pilih Switzerland? Supaya nantinya kalau Bapak Ibu ya lagi ada mau jalan-jalan ke Singapura atau apa, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, kami di Nagaya ini juga selalu berdoa supaya secepatnya deh kita bisa masuk ke Singapura. Ya. Nah, nantinya kami persilahkan. Jadi kalau ada yang mau melihat ya emas-emas yang sudah Nagaya simpan, tapi jangan lupa foto ya. Foto, habis itu ya gaya dikit lah ya, sebarkan kepada teman-teman ya bahwa saya udah ngeliat nih tempat penyimpanan. Nah, itu alasan-alasan kenapa kami memilih Singapura. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan bukan hanya dari market Indonesia, Korea ataupun Singapura, tetapi untuk masyarakat seluruh dunia, karena itu adalah potensi
ya market Nagaya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi memang yang pertama, gara-gara memang regulasi mengenai kripto itu sendiri pada saat itu ya, Pak ya. Kemudian tempat penyimpanannya dan memang kita mau membangun kepercayaan dari market seluruh dunia. Betul ya, Pak Iya, Yohanes? betul. Oke, baik. Mungkin sekarang saya akan coba membaca, Pak, pertanyaan-pertanyaan yang datang dari beberapa peserta kita hari ini ya, Pak ya. Ya. Oke, mungkin banyak sekali. Wow. Oke, sekali lagi ya teman-teman, kalau pertanyaannya belum terjawab, silahkan kontak yang mengundang atau boleh kontak kami ya via email, kami dengan senang hati akan menjawab. Oke, baik. Ada pertanyaan Pak dari Ibu Maria. Sebentar saya bacakan ya Pak ya. Oke. Pak Yohanes, terima kasih banyak atas sesi hari ini. Pertanyaan saya adalah, kenapa emasnya tidak diberikan kepada para member seperti aset-aset lainnya? Terima kasih banyak, sukses selalu. Oke, ya memang pertanyaan ini banyak ya dari kita awal kita berjalan juga banyak pertanyaan ini. Nah, jadi Bapak Ibu harus kembali lagi ya, kita kembali kepada konsep kita bahwa Nagaya itu adalah bukti digital kepemilikan sejumlah emas ya yang disimpan oleh Nagaya. Nah, saya kasih contoh mungkin lebih gampangnya gini ya. Kalau Bapak Ibu punya mobil, bukti kepemilikannya itu kan BPKB. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu menjual mobilnya, apakah hanya BPKB-nya yang dikasih? Berarti mobilnya pun harus diberikan kepada pembelinya. Nah, Nagaya pun sama. Nagaya itu adalah bukti digital kepemilikan emas. Ya, artinya apa? Kalau emasnya kita bagi-bagi, ini alasan yang pertama ya, kalau emasnya kita bagi-bagi, ya, artinya pada saat Bapak Ibu menjual Nagayanya kepada orang lain atau mentransfer Nagayanya kepada orang lain, emasnya harus ngikut. Jangan emasnya tetap disimpan, ya, emasnya harus ikut. Nah, sekarang kita ingin Nagaya ini marketnya global. Itulah sebabnya kenapa kami menggunakan konsep cryptocurrency, konsep kripto, konsep blockchain. Ya, supaya apa? Supaya kepemilikan aset ini mudah untuk ditransfer. Ya, tentu saja kalau nanti Bapak Ibu bayar ya pergi ke Mall Korea, saya doakan nanti semua di sini bisa ya pergi ke Mall Korea itu ya. Nah, pakai Nagayanya. Yang saya takut malah Nagayanya nggak mau dipakai nanti. Ya, itu yang malah saya lebih takut ya. Jadi pakai Nagayanya untuk berbelanja. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan pembayaran, artinya hak kepemilikan dari Nagaya tersebut sejumlah itu akan pindah kepada si penjual. Nah, otomatis hak atas emasnya pun pindah ke dia. Kan nggak mungkin Bapak Ibu waktu bayar bawa-bawa emas. Ya, terus emasnya ini dihitung berapa ya pembagiannya ya, udah potong-potong atau dikikis-kikis, diserut-serut gitu ya, terus dikasihin ke dia, kan nggak mungkin. Ya, nah jadi itu sebabnya untuk menambah kenyamanan, untuk meningkatkan kepercayaan, ya kami harus memilih, harus nih, nggak bisa nggak milih. Kami harus memilih tempat yang fair, yang adil bagi seluruh market di seluruh dunia. Yaitu kita pilih di Singapura. Nah, jadi Bapak Ibu cukup mentransfer Nagayanya aja. Ya, emasnya tetap ada di the safe house. Nah, seperti mungkin udah sering ya dengar ya bahwa Nagaya itu bisa nggak diklaim emasnya? Bisa. Ya, silahkan kembalikan Nagayanya kepada perusahaan. Kita bisa keluarkan emas yang membackup sejumlah Nagaya yang dikembalikan tersebut. Ya, jadi kalau nanti lihat, untuk sekarang sih masih belum kelihatan ya, karena kita juga masih, ini kan saat ini kan kita force major, ya, jadi kami pun masih belum bisa menambah emas tersebut secara berkala, ya, tapi nantinya kalau ya mudah-mudahan secepat mungkin ya, saya juga berharap COVID ini secepat mungkin selesai. Nah, supaya kita bisa beroperasi kembali secara normal. Ya, nah, pada saat itu Bapak Ibu bisa melihat satu Nagaya Bapak Ibu itu hak emasnya berapa sih? Nah,
itu bisa diklaim dengan minimum berapa? Cukup 5 gram. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengembalikan Nagaya, itu dihitung nanti sampai dapat 5 gram, silahkan kembalikan ke kami akan keluarkan emasnya. Dan emas itu adalah emas LBMA grade. Jadi kalau di Indonesia itu setara dengan emas antam. Ya, nah itu dia tadi. Jadi ya kita harus kembali lagi ya, kita harus mencari tempat yang mana nih yang kira-kira bisa memberikan kepercayaan, kenyamanan bagi seluruh pemegang Nagaya di seluruh dunia. Oke, baik. Ya berarti ini saya simpulkan sedikit ya Pak Yohanes ya. Berarti karena Nagaya ini kembali kepada visi awalnya, jangka panjangnya adalah Nagaya ini kan ingin bisa digunakan sebagai alat tukar. Betul. Kan? Kalau misalkan kita mau mentransfer ya sebagai alat tukar ini kepada negara lain contohnya, berarti kalau misalkan emasnya kita berikan ya berarti emasnya pun harus ikut ditransfer. Iya, saya lupa tadi. Iya, saya lupa tadi. Kalau Bapak Ibu atau JNE gitu ya. Iya, transfer Nagayanya ke temennya misalkan di Eropa gitu kan, atau di Amerika. Terus, waduh, kan emasnya harus dikirim juga ke dia. Ya. Nah, itu kan ribet. Belum lagi kalau kita nanti ada tambahan emas. Masa saya mesti kirimin ke Bapak Ibu emas 0,02 gram. Satu orang satu-satu. Waduh, hilang di jalan, repot lagi urusannya nanti kan. Betul. Betul. Jadi ya memang karena itulah kita bantu administrasikan ya. Tapi tetap saja ya, walaupun pemegang Nagaya ini ingin mengembalikan emasnya ya minimal 5 gram tadi, itu bisa ya Pak Yohanes. Mengembalikan Nagayanya, sorry. Iya, dan mengambil emasnya bisa. Mengambil emasnya bisa ya. Bisa. Dan itulah yang namanya sistem mengembalikan Nagaya, dan kemudian Nagayanya di burn ya Pak Yohanes. Dan Nagayanya tidak akan kita sirkulasikan lagi. Jadi nggak akan kita jual lagi. Kenapa? Karena emasnya udah keluar. Jadi Nagaya itu udah kopong. Ya, udah nggak ada isinya lagi, udah kopong. Sehingga Nagayanya akan kita burn. Ya, istilahnya di dunia kripto itu adalah di burn. Ya, atau di scrap. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, mungkin saya akan coba bacakan pertanyaan lainnya ya dari siapa nih. Oke. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau saya sambil minum, karena beberapa hari belakangan ini batuk-batuk, tapi tenang, saya udah di swab, ya udah di antigen. Kita di Nagaya ini setiap 3 hari kita antigen untuk memastikan semuanya aman-aman. Amin. Mudah-mudahan saya doakan ya yang di sini sehat selalu ya, sukses selalu. Oke, Pak Yohanes, ada pertanyaan dari Pak Daniel. Ya, jadi seperti ini Pak. Pak, saya sempat dengar bahwa Nagaya ini sudah dilamar oleh 2 exchanger. Kenapa kita tidak bisa mengetahui nama exchanger tersebut dan di mana peraturannya ada seperti itu, Pak? Ya, oke, baik. Aduh, sebenarnya ya, Bapak Ibu ya, kami juga nggak sabar. Kami juga pengen ngasih tahu ke Bapak Ibu siapa sih 2 orang itu. Ya, sebenarnya ada 2 dan 3 lagi itu kita masih berdiskusi, ya masih bukan berdiskusi sebenarnya sih, masih ngedil lah ya. Kenapa? Karena salah satu persyaratan dari mereka juga adalah mereka minta hak untuk menjualkan Nagaya yang sisa itu tuh ya. Jadi kalau kita udah udah bisa masuk market kan masih ada sisa tuh Nagaya yang belum kejual. Nah, mereka minta hak untuk menjualkan itu. Nah, ada beberapa yang minta satu-satunya, jadi sole seller, sole distributor, satu-satunya ada istilahnya ada hak khusus, privilege, nggak boleh lagi orang lain jual. Nah, mohon maaf, untuk itu kami belum bisa kasih, ya, untuk itu kami belum bisa kasih. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya ada aset-aset kripto yang mereka itu menuliskan atau mereka memberitahukan bahwa mereka akan listing di sebuah exchange. Ya, terlepas dari itu benar atau tidak, ya kita juga nggak tahu. Ya kan, terlepas dari itu benar atau tidaknya, kita juga nggak tahu. Dan ada beberapa yang ujung-ujungnya gagal, ya kita nggak mau bilang scam ya, ujung-ujungnya gagal, mereka juga nggak masuk di situ. Nah, jadi di dunia exchanger pun itu ada kekhawatiran dari mereka bahwa
nama mereka ini akan digunakan untuk FOMO, ya, untuk untuk FOMO. Saya sambil cari-cari sebentar nih, saya pernah nyimpen. Ya, jadi untuk dipakai FOMO, jadi untuk menimbulkan kesan bahwa wow ini luar biasa, bla 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 dan segala macam. Nah, itu menimbulkan kekhawatiran dari mereka. Makanya sekarang ini banyak exchanger yang membuat NDA, jadi non-disclosure agreement. Ya, sebelum mereka mengumumkan di market, kita tidak boleh mengumumkan. Jadi developer aset itu tidak boleh mengumumkan. Ya, kalau kita umumin batal. Nah, ini saya baru ketemu, sorry. Saya bisa sharing screen ya, Pak Dhani ya? Silakan Pak Yohanes. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak Sudah, Dhani? Pak. Sudah. Sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat yang ini. Mereka tulis important notes. Ya, jadi catatan penting. Ini mereka kasih kisi-kisi nih sebenarnya. Ya. Jadi ini ada di salah satu exchanger ya. Jadi mereka bilang, our review team will ask additional question, contacting you does not guarantee your project will be listed. Jadi ya walaupun ini kalau di mereka ini ya, walaupun misalkan ada review team yang nanya apa, itu ya bukan jaminan, itu biasa lah ya. Nah, Binance mandates a strict one-way NDA at the first point of contact. Jadi pada saat kalau mereka kontak ke developer pun, mereka akan kasih tahu dulu ini NDA. Anda mau tanda tangan atau tidak? Kalau Anda tidak setuju dengan NDA atau non-disclosure agreement ini, ya kami nggak akan proses Anda lah ibaratnya. Nah, ini ada kata-kata, project teams are forbidden from disclosing listing information until we issue our listing announcement. Ya, jadi tim developer, tim project itu tidak boleh ya menyatakan bahwa oh kita akan listing di sini. Ya, nggak boleh. Sampai mereka yang menyatakan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau seseorang mengklaim bahwa mereka memiliki partnership atau kontrak listing, perjanjian listing dengan Binance, mereka itu bohong. Atau melanggar perjanjian dengan kami, jadi dengan Binance, yang akan otomatis membuat mereka batal. Ya, dan ini bukan cuma di exchanger ini. Jadi kekhawatiran ini pun sama. Ya, nah itu sebabnya ya kami mohon maaf tidak bisa mendisclosure, kami tidak bisa memberikan informasi. Ya, jadi saya juga minta kepada para promotor, ya, Pak, banyak kok ya gini, Pak, udah kasih tahu kita aja, kita nggak kasih, mohon maaf Bapak Ibu, ya mohon maaf, ya, jujur kami itu sangat takut, kalau yang namanya udah ada agreement, kami itu sangat takut, ya, jangankan agreement ya, mereka bilang secara oral aja, jadi mereka bicara aja, ya, kami anggap itu serius, gitu dia. Ya, jadi ya kita jangan mengorbankan kesempatan kita di masa depan hanya untuk masa sekarang. Itu aja sih. Oke, baik ya Pak ya. Jadi memang ada ya peraturan seperti itu bahwa memang tidak boleh ya diberitahukan memang sebelum kita pasti istilahnya sudah fix